Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Gelombang, Bunyi, dan Optika. Pertama-tama perkenalkan nama saya Gina Raudul Jannah, NIM 14014214777 dari Rombel H. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Sri Sulistiorini, MPD, yang merupakan dosen mata kuliah dari konsep dasar IPA. Saya mengambil salah satu judul yaitu bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Jadi, bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Berbicara tentang bunyi, maka tidak akan lepas dari beberapa istilah yang meliputinya, seperti berikut. Nada adalah bentuk bunyi dengan frekuensi yang teratur. Desah adalah bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur. Timbre atau warna bunyi adalah bentuk bunyi yang memiliki frekuensi yang sama namun terdengar berbeda. Lalu dentum adalah bunyi yang memiliki amplitudo sangat besar dan biasanya terdengar secara mendadak. Lalu sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Getaran bunyi akan merambat menjadi sebuah gelombang melalui benda padat, cair, dan gas. Itulah sebabnya kita bisa dengan mudah mendengar bunyi karena bunyi bisa merambat dari berbagai medium. Lalu yang kedua, ada bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan mengalami pemantulan atau refleksi karena memiliki gelombang longitudinal saat merambat gelombang longitudinal saat merambat ke tempat lain. Energi bunyi tersebut kemudian akan mengenai permukaan benda dan dapat dipantulkan atau diserap dari zat yang menerima energi tersebut. Lalu yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Karena bunyi memiliki gelombang, maka bisa terjadi pembiasan atau refraksi yang menjadi salah satu sifat gelombang. Kita bisa menumpukan sifat bunyi ini pada petir yang terdengar lebih keras suaranya saat malam daripada siang hari. Hal ini bisa terjadi karena suhu udara di atas saat siang hari lebih rendah dibandingkan suhu udara di bagian bawah. Sebaliknya, jika terjadi di malam hari, yang suhu udaranya lebih tinggi di atas dibandingkan di bawah. Lalu yang keempat, bunyi dapat mengalami pelenturan. Gelombang bunyi juga bisa mengalami pelenturan atau difraksi dengan mudah karena memiliki panjang dalam rentang sentimeter hingga beberapa meter perambatannya. Lalu yang terakhir yaitu bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Gelombang bunyi juga bisa mengalami perpaduan atau interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan destruktif atau pelemahan bunyi. Sifat bunyi yang bisa mengalami perpaduan bisa ditemukan saat menggunakan dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama. Pasti akan menghasilkan bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Lalu jenis-jenis bunyi. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik adalah jenis bunyi yang mengalami lemah karena, infrasonik adalah jenis bunyi yang sangat lemah karena jumlah getaran dalam gelombang bunyi berenergi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Jenis bunyi ini sangat sulit didengar oleh manusia tanpa alat bantu. Namun hewan-hewan tertentu bisa mendengar jenis tersebut, yaitu seperti gajah, anjing, jangkrik, dan angsa. Lalu yang kedua ada audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat manusia dengar tanpa alat bantu apapun, karena jumlah getarannya
berkisar 20 hingga 20.000 getaran per detiknya. Selain manusia, jenis bunyi ini juga bisa didengar oleh hewan. Lalu yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah jenis bunyi yang levelnya sangat kuat di atas audiosonik dengan jumlah getaran bisa lebih dari 20.000 getaran per detiknya. Bunyi jenis ini tidak bisa didengar oleh manusia dan hanya bisa didengar oleh hewan, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Contoh alat bunyi ada 3. Yang pertama, alat musik. Alat musik menjadi sumber bunyi karena memiliki resonator yang merupakan ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi. Alat musik diciptakan memang bertujuan untuk menghasilkan berbagai macam bunyi. Contoh bunyi yaitu gitar, piano, drum, saksofon, dan sebagainya. Memiliki bunyi yang berbeda karena medium perambatan bunyinya dan cara memunculkan bunyinya berbeda. Lalu yang kedua, aktivitas manusia. Berbagai macam aktivitas manusia bisa menjadi sumber bunyi, contohnya berbicara, bernyanyi, yang mengeluarkan suara, dari pita suara, dari mulut. Sumber bunyi memang tidak bisa lepas dari segala aktivitas manusia yang bisa menciptakan bunyi itu sendiri, baik dirinya sendiri ataupun melalui medium. Lalu yang ketiga dari alam. Sumber bunyi alami maksudnya adalah muncul begitu saja tanpa pengaruh manusia. Contoh bunyinya yaitu petir, bunyi hujan, bunyi angin, bunyi percikan api, percikan air, dan lain sebagainya. Lalu manfaat bunyi. Yang pertama digunakan untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi atau USG. Yang kedua, penguji ultrasonik. Yang ketiga, terapi ultrasonik. Yang keempat, pembersih ultrasonik. Dan yang kelima, sonar. Pada gelombang bunyi memiliki rumus cepat rambat bunyi yaitu dengan rumus P sama dengan S per T. Keterangannya, P merupakan cepat rambat bunyi, S jarak, T waktu. Lalu, jika yang diketahui frekuensi, panjang gelombang, dan periode, berikut rumusnya yaitu P sama dengan amplitudo per T sama dengan amplitudo dikali F. Keterangannya yaitu cepat rambat bunyi, V, amplitudo panjang gelombang, T periode, dan F frekuensi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.